Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang jenis karakter pelanggan yang harus kita pahami. Jadi berbagai macam karakteristik dari pelanggan ya. Dan ya, kita sudah pernah membahas beberapa di antaranya. Dan ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Kita mengklasifikasikannya dalam beberapa tipe atau karakter pelanggan yang terus kemudian akan membuat Anda sekalian ya tahu bagaimana melakukan, ya boleh kita bilang sebagai bentuk treatment atau service atau layanan kepada mereka. Jadi mungkin ada kriteria-kriteria pelanggan lain yang pernah Anda baca atau Anda simak di video YouTube atau apapun itu yang berbeda dari kita. Cuman kita lebih fokusnya adalah ketika Anda menemui tipe karakter pelanggan semacam seperti ini, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Oke, yang pertama adalah dari sisi karakter mereka yang cenderung pemalu. Jadi ada beberapa pelanggan yang memiliki kecenderungan malu untuk bertanya apa saja ya, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, garansi dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa sangat melihat bagaimana gestur mereka, bagaimana mereka ya belum memahami betul prinsip bahwasanya pembeli adalah raja begitu ya. Mereka takut untuk bertanya ya, takut dibilang kurang pergaulan lah atau apa, takut untuk dicuekin dan lain sebagainya. Nah, Anda harus mengerti betul tentang karakteristik pelanggan semacam seperti itu. Terus kemudian ada pelanggan yang cenderung memiliki sikap curiga. Tipe curiga atau karakter pelanggan yang curiga ini bisa Anda lihat ya secara gestur, secara bagaimana mungkin mereka berbisik-bisik. Dan kecurigaan yang terjadi ini biasanya ya menganggap, misalnya katakanlah terlihat sekali kok produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada mereka merasa mungkin kemahalan atau mungkin barangnya nggak bonafit, nggak berkualitas dan lain sebagainya. Nah, Anda juga harus membuat treatment khusus untuk karakter pelanggan yang curigaan semacam seperti ini, seperti itu. Banyak yang takut ini nanti barangnya nggak resmi lah dan lain sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan mereka juga bisa Anda simpulkan, oh ini merupakan karakteristik calon pelanggan atau calon customer yang curigaan. Terus kemudian yang ketiga itu adalah mereka yang memiliki kecenderungan arogan atau sombong gitu ya. Jadi dan ini tidak bisa terus kemudian Anda salahkan gitu ya, karena memang ada watak karakter di mana calon pelanggan itu memiliki karakteristik semacam seperti itu. Mereka merasa punya pengetahuan yang cukup luas, mereka merasa punya pengalaman yang cukup panjang dan lain sebagainya. Ya cukup Anda iakan ya. Ingat sekali lagi ya, ketika kita menghadapi customer, kita sangat menghindari yang namanya perdebatan dan lain sebagainya begitu ya. Kita fasilitasi arogansi yang dia miliki gitu. Kita support mereka dengan, wow memang Bapak ini punya pengalaman yang cukup luas, punya wawasan yang cukup banyak, sudah mengunjungi banyak sekali tempat dan lain sebagainya, semacam seperti itu. Terus kemudian ya yang keempat, ada tipe karakteristik di mana mereka suka membanding-bandingkan ya. Ini juga harus Anda buat semacam SOP kepada diri Anda sendiri, atau mungkin kalau misalnya ada karyawan, para pelanggan dan lain sebagainya yang suka membanding-bandingkan ini ya, Anda punya treatment khusus ya, Anda punya perlakuan khusus terhadap tipe yang semacam seperti ini. Dan sekali lagi, konsep accept and utilize ini menjadi poin yang cukup penting kalau mereka membandingkan produk yang kita miliki ini dengan produk lain yang misalnya tidak kita jual dan lain sebagainya. Di awal ya kita iakan ya, jangan terus kemudian kekeh terus kemudian produk kita yang terbaik dan lain sebagainya, karena perdebatan itu bukan untuk dilakukan di dalam sebuah sesi penjualan. Terus kemudian yang kelima, ada tipe atau karakteristik pelanggan yang mereka boleh dibilang kikir, pelit ya, terus kemudian selalu hitung-hitungan dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita lakukan treatment yang berbeda
kalau perlu untuk menghadapi customer semacam seperti ini kita bawa kalkulator begitu ya, karena mereka biasanya waktu kecil kursus sempoa dan lain sebagainya matematikanya juara gitu ya. Jadi kita buat perhitungan-perhitungan yang memang secara matematis secara pasti ya, di situ ada pengurangan diskon dan lain sebagainya, penawaran dan seterusnya yang membuat mereka untung atau mereka cuan ya, semacam seperti itu. Boleh memberikan semacam diskon, potongan, membership dan lain sebagainya. Dan untuk orang-orang yang kikir, yang pelit semacam seperti ini, yang sangat perhitungan semacam seperti ini, kita mutlak melakukan perhitungan-perhitungan dalam bentuk angka yang secara detail, secara konkret gitu. Jadi kita tidak bisa hanya memberikan gambaran secara umum, oh ini lebih murah, oh ini terus kemudian memberikan benefit yang lebih banyak bagi Anda dan lain sebagainya. Terus kemudian ya yang terakhir ya, karakteristik yang dimana mereka cenderung membuat atau memposisikan diri mereka, kalau tadi yang misalnya cenderung arogan, mereka masih sangat terbuka ya, sekalipun mereka ingin di atas kita, mereka merasa bahwasanya pelanggan atau pembeli adalah raja. Dan yang terakhir ini adalah karakteristik dimana memang mereka sangat memposisikan bahkan jauh di atas kita ya. Kita dianggap sebagai seorang, misalnya ya tidak ubahnya seperti pelayan, pembantu, asisten dan lain sebagainya begitu. Jadi mereka punya semacam di dalam benak mereka ya, karakter dalam diri mereka bahwasanya strata sosial mereka itu berbeda seperti itu. Jadi kalau yang arogan tadi masih banyak ngomong, kalau ini tuh ngomongnya pelit begitu ya, mereka merasa diri mereka itu kaya raya, sultan dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada kesan ramah dan seterusnya semacam seperti itu. Nah ini treatmentnya juga berbeda. Kita kadang juga melakukan suatu bentuk pembuktian terbalik ya, kita dari sikap mereka itu apakah benar mereka sosok seorang pantas disebut sebagai orang benar-benar kaya, atau cuman sekedar OKB, atau benar-benar sosok seorang sultan dan lain sebagainya. Nah treatmentnya kurang lebih semacam seperti itu. Detailnya nanti kalau misalnya Anda belajar hypnomarketing gitu ya, kita bisa bahas secara spesifik bagaimana cara menghadapi orang-orang semacam seperti itu gitu ya. Jadi itu karakter-karakter yang berdasarkan nanti ya, mulai dari pemalu, terus kemudian dari arogansi mereka, terus kemudian bagaimana mereka membanding-bandingkan, bagaimana terus kemudian mereka melakukan perhitungan yang sangat amat detail, terus kemudian bagaimana mereka memposisikan diri mereka itu sosok seorang raja yang benar-benar raja begitu ya. Jadi antara satu sama lain, atau mungkin ada beberapa yang tidak hanya satu fokus saja gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang ada pada diri mereka dan itu lumrah terjadi, dan bagaimana sikap kita itu akan sangat berpengaruh seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bisa menjadi referensi bagi Anda sekalian ya. Untuk Anda yang ingin mendapatkan info seputar tentang teknik marketing, bagaimana menggabungkan hipnosis dalam dunia marketing ini, Anda bisa bergabung di Telegram grup kita ya. Silahkan, linknya Anda bisa klik di kolom deskripsi. Saya akhiri, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya.